Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya kelas 10 Seni Tari Kinyah Mandau bersama saya Epriliani Wulandari, guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jawiren Raya. Masuk kepada hal yang pertama, yaitu ada pengertian tari. Secara umum yang kita ketahui, apakah itu tari? Satu, berdasarkan pengertian, tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Selanjutnya di sini memasuki tujuan pembelajaran, yaitu siswa harus dapat memahami pengertian seni tari Kinyah Mandau daerah Kalimantan Tengah. Nah, apa sih pengertian tari Kinyah Mandau? Tari Kinyah Mandau ialah salah satu tari tradisional yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Tengah yang memiliki kebudayaan suku Dayak yang fenomenal. Tari yang mempertunjukkan unsur seni, perang, seni teatrikal, serta bela diri. Tari ini sangat populer dan mayoritas suku Dayak di Kalimantan Tengah mempunyai tarian jenis ini. Secara sejarah, tari Kinyah Mandau ini bermula dari sebuah kebiasaan suku Dayak di zaman dulu yang dinamakan kinyah, yang termasuk ke dalam tarian perang sebagai rencana dalam memburu dan membunuh kepala para musuh. Di zaman itu, para pemuda suku Dayak diwajibkan berburu kepala manusia untuk bermacam-macam alasan yang berbeda di setiap bagian sukunya, sebagai rencana fisik dalam berburu ini. Lalu dilakukan tarian perang itu atau kinyah. Mayoritas bagian suku Dayak memiliki tari perang ini. Di masa dulu, tari ini dipergelarkan di kampung untuk mengamati dan menilai pemuda mana sih yang siap untuk dilepaskan ke hutan untuk melakukan berburu kepala siapapun yang ditemui olehnya. Pada masa itu ada 3 istilah yang paling ditakuti, yakni 1. Hakini atau saling membunuh, 2. Hakayau, yaitu saling potong kepala, ketiga yaitu hajipen atau memperburunya. Di sini memasuki yaitu jenis tari Kinyah Mandau daerah Kalimantan Tengah. Dalam bentuk penyajiannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tari Kinyah Mandau Hatuwe atau tunggal atau seorang diri. Kedua ada tari Kinyah Mandau Bawi tunggal sendiri, dan ketiga yaitu ada tari Kinyah Mandau Hatuwe Bawi perkelompok. Yang dimaksud dengan kelompok ini yaitu campuran penari antar laki-laki dan perempuan dalam kelompok tarian tersebut yang akan ditarikan. Selanjutnya yaitu memasuki ragam gerak tari Kinyah Mandau daerah Kalimantan Tengah yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada nampaka. Nampaka artinya berjalan. Ragam gerak nampaka hadir baik di dalam nampaka Kinyah Dulun Ot Homoh Gelek ataupun di dalam nampaka Taharep Ngonyu. Pada nampaka Kinyah Dulun Ot Homoh Gelek, gerakan yang hadir merupakan gerak maknawi yang menggambarkan teknik melangkah dan berjalan si penari saat membawakan Kinyah Mandau. Sedangkan nampaka Dulun Ot Homoh Gelek artinya berjalan orang hulu yang selalu menunduk tengadah. Nah, dalam ragam gerak tari Kinyah Mandau nampaka ini mempunyai teknik berjalan yang hadir dalam ritme gerakan lambat maupun cepat atau tampak tergesa-gesa, menghadirkan observed action dan trained action yang menggambarkan peniruan pola laku berjalan orang Dayak saat meniti batang pohon yang rebah di hutan, menuruni tangga betang, menghindari tusukan dahan di serahan dedaunan, ataupun gigitan binatang seperti semut, bahkan binatang berbisa yang ada di kampung, hutan, maupun di ladang-ladang. Yaitu ada poraga. Ragam gerak poraga artinya memamerkan atau memperagakan kegagahan.
Jadi, poraga hadir baik di dalam kemampuan kuntau sebagai olah bela diri tangan kosong maupun di dalam kemampuan Tantuwu sebagai olah bela diri menggunakan senjata utamanya mandau dan pelawang. Perlu diketahui juga oleh siswa, ragam gerak poraga ini merupakan gerak maknawi yang mengekspresikan suatu pameran atas penguasaan kemampuan oleh seni bela diri secara matang sebagai suatu kegagahan, suatu visualisasi manusia Dayak yang mamut menteng. Kemampuan seni bela diri kuntau atau Tantuwu merupakan kesatuan gerak sebagai hasil latihan yang dilakukan oleh penari Kinyah Mandau. Pada teks visual inilah Kinyah Mandau dapat disebut dengan trade action. Pada bagian yang ketiga yaitu ngotok isin atau sanaman mandau. Ngotok isin atau sanaman mandau berarti menggigit besi mandau. Ragam gerak itu dilakukan dengan posisi mandau berada di mulut dan digigit, serta badan sedikit condong ke depan, tegak mendorong torso, menari berputar di tempat tanpa mengubah posisi kaki dari posisi berdiri sampai duduk dan sebaliknya. Perlu diketahui juga oleh para siswa bahwa ngotok isin atau senaman mandau ini adalah senjata keramat dan sakral bagi suku Dayak. Dengan demikian, nilai tari Kinyah Mandau ini dalam kepemimpinan yang dimunculkan melalui ragam gerak itu adalah penguasaan diri orang Dayak yang mempunyai disertai dengan kepemilikan atas kesaktian sebagaimana telah disediakan oleh leluhur dan ranjing Hatalalani. Selanjutnya masuk kepada bagian properti yang digunakan saat tari Kinyah Mandau ditarikan. Tadi sudah dijelaskan tentang ragam-ragam gerak pada tari Kinyah Mandau. Lalu ini memasuki pada properti tari Kinyah Mandau yang ditarikan. Yang umum kita ketahui properti yang digunakan untuk tari Kinyah Mandau sendiri, satu yaitu ada properti tari berupa senjata mandau dan perisai talawang. Kedua ada lawung singkap, antang atau peteng kuluk dandang, serta kelengkapan bubuluan burung harwe. Ketiga yaitu ada baju nyamu atau kulit samakan binatang buruan. Empat yaitu ada ewah untuk menutupi bagian paha depan. 5 ada cawat untuk menutupi bagian belakang paha. Dan 6 ada unsur pendukung seperti tato atau tutang. Pada penggiring tarian, dalam pergelarannya tari ini diiringi dengan musik tradisional Dayak dengan iringan musik yang bermelodi tinggi dan gerakan yang lincah dari para penarinya yang akan menghasilkan tarian yang sangat memukau. Terakhir di sini ada alat musik yang digunakan, antara lain ada salakatok, gong, kecapi senar 2 dan kecapi senar 3, dan keempat ada ganda manca. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada proses pembelajaran seni tari Kinyah Mandau. Pada pertemuan kali ini, sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.